Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Rahmajiza dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat yang berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Ideologi yang berlaku. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Aspek politik. Republik Indonesia Serikat atau RIS terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonom dengan masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda-beda dengan pembagian sebagai berikut. Pada tanggal 16 Desember 1949 di Yogyakarta, Panitia Pemilihan Nasional RIS memilih Soekarno menjadi Presiden Indonesia Serikat pertama. Dan peresmiannya dilakukan tanggal 17 Desember 1949. KNIP kemudian mengangkat Mr. Asad Datukmodo, Ketua KNIP, sebagai pemangku jabatan Presiden Indonesia. DPR RIS kemudian memilih 4 orang menjadi formatur kabinet, yaitu Muhammad Hatta, Anak Agung Gede Agung, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Sultan Hamid II. Pada 19 Agustus 1949 terbentuklah Kabinet RIS dengan susunan sebagai berikut. Kabinet ini merupakan second kabinet dan bukan kabinet koalisasi yang bersandar pada kekuatan partai-partai politik. Upacara penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia Serikat berlangsung bersamaan di 2 tempat. Pada 27 Desember 1949 di Paleis op de Dam di Amsterdam, Belanda, Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta atas nama pemerintah RIS menerima kedaulatan dari Ratu Juliana, dan di Jakarta, Wakil Perdana Menteri RIS Hamengkubuwono IX menerima kedaulatan RIS dari Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.G. Loving. Aspek ekonomi. Sebagai akibat dari perang kemerdekaan, banyak prasarana yang hancur, keadaan ekonomi yang buruk, dan terdapat pula kerusakan mental di masyarakat. Di bidang ekonomi sendiri, masalah utama adalah munculnya inflasi dan defisit dalam anggaran belanja. Untuk mengatasi masalah inflasi, pemerintah menjalankan suatu kebijakan dalam bidang keuangan, yaitu mengeluarkan peraturan pemotongan uang pada tanggal 19 Maret 1950. Yang dikenal dengan kebijakan Gunting Syafruddin. Peraturan ini menentukan bahwa uang yang bernilai 2,50 gulden atau Rp5 ke atas dipotong menjadi 2 sehingga nilainya tinggal setengah. Meskipun banyak pemilik uang yang terkena dampak peraturan ini, tetapi pemerintah mulai dapat mengendalikan inflasi agar tidak cepat meningkat. Di samping soal keuangan ini, ekonomi juga dapat diperbaiki karena dengan meletusnya Perang Korea, perdagangan ke luar negeri meningkat, terutama untuk bahan mentah seperti karet. Dengan meningkatnya ekspor, maka pendapatan negara juga ikut meningkat. Aspek sosial budaya. Keadaan sosial Republik Indonesia Serikat. Pada bidang sosial ini yang akan saya bahas adalah mengenai status kepegawaian para pegawai-pegawai yang berkewarganegaraan Belanda yang bekerja di Indonesia. Pihak Indonesia dan Belanda pun berunding untuk mencapai kesepakatan mengenai permasalahan ini. Pemerintah RIS menerima semua pegawai sipil pemerintah Belanda. Pemerintah RIS akan menjamin tiap-tiap pegawai pemerintah yang berkebangsaan Belanda yang bekerja di Indonesia akan keselamatan dan hayat hidupnya ditanggung oleh pemerintah RIS. Selama para pegawai berkebangsaan Belanda tersebut masih menginginkan untuk bekerja di Indonesia tanpa ada paksaan. Dan jika ingin berhenti, itu atas kehendaknya sendiri. Keadaan kebudayaan Republik Indonesia Serikat. Pemerintah Indonesia dan Belanda bersedia membuat kesepakatan dalam bidang kebudayaan. Seperti dalam bidang pendidikan, Indonesia dan Belanda bersepakat untuk saling memberikan pengajaran dan pengetahuan untuk kemajuan masing-masing. Antara Belanda dan RIS telah bersepakat bahwa dalam hal pengetahuan,
pendidikan, serta kebudayaan diadakan kerjasama dalam pembinaan dan pembangunan kebudayaan. Pemerintah Kerajaan Belanda bersedia untuk bertukar orang-orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dalam kesepakatan itu pula tentang pemeliharaan benda-benda budaya yang dimiliki oleh pemerintah Kerajaan Belanda dan RIS secara bersama-sama. Aspek pertahanan dan keamanan. Dalam pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS, intinya diambil dari TNI, sedangkan lainnya dari kalangan bekas anggota KNIL. Personil KNIL dilebur ke dalam APRIS, meliputi 33.000 orang dengan 30 perwira. Pembentukan APRIS menimbulkan kegoncangan psikologis bagi TNI. Di satu pihak, TNI keberatan untuk bekerja sama dengan bekas musuh. Sebaliknya, dari pihak KNIL terdapat tuntutan untuk ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan menolak masuknya TNI di negara tersebut. Gejala semacam ini tentunya menimbulkan konflik baru di dalam negeri, diantaranya sebagai berikut. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram, serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung, serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo karena jika bergabung dengan Indonesia, mereka akan kehilangan hak istimewanya. Pemberontakan APRA juga didukung oleh Sultan Hamid II yang menjabat sebagai Menteri Negara pada Kabinet RIS. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Aziz ini terjadi di Makassar, diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Sementara itu, terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan ini menyebabkan muncul kekacauan dan ketegangan di masyarakat. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah pada tanggal 8 April 1950 mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4x24 jam Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukan yang terlibat pemberontakan diperintahkan untuk menyerahkan diri dan semua tawanan dilepaskan. Pada saat yang sama, dikirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden NIT Sukawati. Tetapi Andi Aziz terlambat melapor sehingga ia ditangkap dan diadili. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hafi Warang terus melakukan pendaratan di Sulawesi Selatan. Pada 21 April 1950, pasukan ini berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontak. Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Stumukil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dan wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. Penyebab utama munculnya gerakan Republik Maluku Selatan adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil, tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang.
Melalui ekspedisi militer, beberapa wilayah penting dapat dikuasai seperti Maluku, Ambon, dan sekitarnya, sehingga beberapa anggotanya banyak yang melarikan diri ke negeri Belanda. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.